Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman semua. Saya Wisnu Safari Zena dari kelompok 8 ingin mempresentasikan program kami bertiga yang ada juga teman saya dua orang, Fahim Ibnu Hanan dan Laurentius Raiden Gradi Putra. Jadi hal pertama yang ingin saya presentasikan di sini adalah di login admin Java. Di sebelumnya teman-teman, for your information, kalau misalnya kami membuat data booking futsal. Jadi di situ di dalam data booking futsal itu mencakup beberapa hal yang biasanya kita lakukan sebelum membooking futsal, yaitu dengan menuliskan nama, jam penyewaan, harga bayar, dan nanti itu bakal dipresentasikan sama teman saya. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan yang pertama itu di login adminnya. Oke. Nah, teman-teman semua, kalau misalnya bisa dilihat ini, kalau misalnya kita run, teman-teman, itu tampilan awalnya seperti ini. Cuman saya akan menjelaskan dulu codingannya. Ini itu. Nah, teman-teman, jadi yang tadi saya udah sampaikan, login apa namanya, tampilan loginnya itu kayak gini ya. Di sini ada tampilan login, username, password, dan ini ada button cancel sama button login. Kita coba dari button cancel dulu. Nah, di button cancel itu teman-teman bisa ngelihat sendiri di sini dengannya itu private void j button 2 action perform perform ya Java awt event action event. Ini cukup mudah ya teman-teman, sebenarnya cukup mudah kalau misalnya kita mau bikin button cancel. Habis itu kita lihat lagi di sini ada button login. Login kita lihat. Nah, di button login ini sebenarnya cukup mudah, cuman beberapa kali kami apa namanya, mengalami kendala ya di beberapa button, tapi alhamdulillah sekarang udah so far udah aman. Ini teman-teman kalau bisa teman-teman lihat ini codingannya private void j button action perform java wt action. Nah, jadi di sini di tampilannya itu teman-teman, tadi di tampilan login sini teman-teman itu harus memasukkan username. Teman-teman itu harus memasukkan username. Habis itu di password teman-teman juga harus memasukkan password. Jadi codingannya kayak gini ya. So far sih codingannya sama ya, nggak begitu, nggak ada yang beda. Cuman beda, yang kita bedain itu di sini. Di kalau username itu masukin admin futsal, di password itu R3W. Dan di tampilan login ini teman-teman harus memasukkan username atau password yang sesuai. Kalau misalnya teman-teman nggak masukin, nanti dia bakal muncul tampilan kayak gini, username atau password tidak sesuai. Jadi teman-teman bisa lihat kalau codingannya itu di username itu admin futsal dan passwordnya itu R3W. Ini contoh tampilannya teman-teman. Oke, kita coba lagi, kita run. Kita run. Nah, tampilannya kayak gini ya. Jadi cukup sederhana, cuman bikinnya juga nggak agak-agak gelimet ya sebenarnya. Dan ini kita coba ya. Tadi yang sebelumnya yang saya bilang, teman-teman harus memasukkan username sama password yang sesuai. Tadi di username itu admin futsal dan passwordnya R3W. Kita coba dulu masukin username dengan username yang salah dan password yang salah. Kira-kira apa ya yang keluar kalau misalnya kita login? Contohnya misalnya kita buka
user R3W misalnya kayak gitu. Passwordnya kita buat admin. Ini cuma sebagai contoh ya teman-teman. Kita login. Nah, yang sebelumnya yang tadi udah saya jelasin, kalau misalnya teman-teman nggak salah masukin username atau passwordnya, teman-teman bakal dapat keterangan bahwa username atau password tidak sesuai. Jadi kita coba untuk masukin username atau password yang sesuai ya. Admin futsal. Dengan password R3W. Nah, kalau misalnya teman-teman udah bisa berhasil masuk ke database login itu, teman-teman nanti bakal langsung diarahkan ke data booking lapangan futsal, dan yang akan melanjutkan penjelasan di sini adalah teman saya, yaitu Fahim Ibnu Hanan. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut ke Fahim Ibnu Hanan ya. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahim Hanan dari kelas R3W 2022 4350 2024. Ini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Mustafa Harizena, tentang dia menjelaskan tadi yaitu ya login admin ini, page login admin. Kemudian di sini tugas saya adalah menjelaskan data booking futsal atau patch datanya gitu loh, yang menampilkan data-data penyewa lapangan futsal. Jadi tanpa basa-basi langsung kita langsung penjelasannya. Di sini rekan-rekan atau ibu dosen bisa lihat ada beberapa tampilan atau beberapa panel ya di sini ya. Ya, ada beberapa panel kalian bisa lihat di sini. Juga ada combo box juga. Di sini ada table untuk ya dapat data untuk menampilkan data dari penyewanya gitu loh. Di sini juga ada table bayar, simpan, hapus, refresh, dan search. Nah, dari table yang tadi saya sebutkan itu ada codingannya atau programnya untuk menjalankan si aplikasi yang saya buat ini bersama teman-teman saya. Nah, di sini kita ambil salah satu contoh aja ya. Coba kita ambil contoh bayar, event, action, perform. Kita bisa lihat sini ya, di sini guys ya, private void field lama action perform. Nah, di sini ada variabelnya. Variabelnya itu ya ini tuh field lama bla 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 segala macem. Jadi codingannya yang sudah saya maksimalkan dengan teman-teman saya. Dan kemudian di sini ada nama nih, field underscore lama. Bang, kenapa sih namanya field underscore lama? Nah, coba kita lihat nih di desainnya. Kita klik kanan di combo boxnya, change variable name. Nah, jadi dari program tersebut atau codingan tersebut saya menjelaskan untuk menambahkan nama dari variabel. Nah, nama variabel kita di sini adalah field underscore lama gitu ya. Jadi di combo box ini kalau misalnya kita klik kanan change variable name, ada field lama ini. Oke, kita balik lagi ke source-nya. Kita ke desainnya, kita pilih lagi salah satu lagi contoh ya. Refresh bang, boleh. Event action perform sini. Nah, ini tuh method update table, futsal table. Nah, ini dia dari yang codingan dari yang untuk si table refresh ini. Kalau misalnya apa namanya, ini ada ya tabelnya juga, di sini tabelnya juga ada codingannya juga ya. Di table ini nggak ada, maaf. Table ini cuma hanya menampilkan saja untuk apa namanya, data-data si penyewanya. Kalau misalnya kita running programnya atau aplikasinya, itu kan seperti ini guys. Run file, klik kanan ya di sini ya, klik kanan, run file. Nah, kita lihat di sini, kita perbesar aja. Nah, di sini sudah saya melakukan percobaan untuk menampilkan ya. Jadi ini data-data tadi saya untuk melakukan percobaan. Oke, misalnya ada penyewa datang nih dengan nama Wisnu misalnya. Mas Wisnu mau nyewa nih ya kan. Tanggal sewanya misalnya sekarang tanggal baru tanggal 4 nih.
4 Januari. Nah, di sini tuh di kanan ini ada contoh format tanggal. Jadi kita mengisi tanggal sesuai contoh yang sudah diberikan oleh kita ini sebagai untuk adminnya ini mengisi di sini gitu kan. Tadi setelah dari page admin langsung lompat ke page data booking lapangan futsal ini. Nah, di sini ada contoh tanggalnya gitu ya. Coba kita masukkan 04 strip 01 strip 2024 gitu kan. Nah, Mas Wisnu mau nyawa itu jam berapa? Oh, saya mau nyawa jam 7 malam. Nah, ini juga ada format waktunya nih, karena kan format waktu kita itu kan 24 jam. Nah, di sini juga tertera ya 24, 59, 59 gitu kan. Nah, di situ nih bintangnya ini contohnya yang di bintang ini pokoknya contoh untuk memasukkan jam tersebut. Kita masukkan misalnya jam 19, berarti ke jam 7 malam itu jam 19 ya. 19.00.00. Nah, Mas Wisnu mau nyewa berapa jam? Saya mau nyewa 1 jam aja mas, masa lama-lama. Oke, kita pilih 1 jam. Nah, biaya sewanya itu seharga 60.000 ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan atau ibu dosen bisa cek juga di sini 2 jam ya nambah, 3 jam ya nambah juga harganya. Jadi kita pilih 1 jam aja karena Mas Wisnu ingin nyewa 1 jam. Bayarannya pakai uang cash ya pastinya, dan juga totalnya gitu. Dia ngasih duitnya berapa? Misalnya Mas Wisnu ngasih duit cash sih 100.000. Nah, kita masukin 100.000. 100.000 kita bayar. Nah, kalau misal di sini admin atau admin, contoh saya admin, saya memasukkan nominal yang salah, di sini akan ada pop up yaitu uang Anda kurang. Berarti saya nulis di sini salah gitu ya. Jadi kita masukin aja 100, 1, 2, 2. Nah, langsung kita bayar di sini. Tak. Nah, 100.000 dikurang 60.000 ya 40.000 ya, udah bener ya. Ini di sini kita simpan. Tak. Keluarlah nama Mas Wisnu ini, ya kan? Keluar nama Mas Wisnu ini dengan ID sewa 5, nama penyewa di sini kita rekan-rekan atau ibu dosen bisa lihat ID sewa, nama penyewa dan segala macem. Terus misalnya kita pengen prioritas Mas Wisnu nih untuk ngelihat itu datanya Mas Wisnu ini prioritas, misalnya di sini kita bisa masukin ID sewanya itu Mas Wisnu ID sewanya berapa nih? 5. Kita masukin 5. Sorry, 5. Kita search. Nah, keluar di sini cuma yang ID sewanya 5 itu atas sama Mas Wisnu ini. Kita refresh kembali kita tampilan tadi, kita refresh. Nah, kemudian datanglah Mas Wisnu nih, ternyata Mas saya nggak jadi booking, lapangan futsal, saya nggak jadi main, teman-teman saya pada palkor gitu kan, berkatanya bohong gitu kan, bokis ya. Ya udah, berarti datanya Mas Wisnu ini bisa kita hapus guys. Jadi pencet aja nih, misalkan di sini misalnya defaultnya kan seperti ini. Defaultnya seperti ini, langsung kita oh Mas Wisnu nih, kita pencet di Mas Wisnu. Nah, di sini nih ID sewa ini kan udah langsung tertera nih ya. Kan misalnya di bawah ini nih, jadi akan berubah. Nah, kita pencet Mas Wisnu, set. ID sewa dipilih 5, di sini langsung kita hapus. Nah, kalau kita hapus ini berarti data penyewa tersebut sudah hilang, sudah apa ya, is gone, hilang itu intinya. Jadi tidak tidak ada lah, tidak ada lagi datanya gitu karena kita sudah hapus. Kayak Mas Wisnu ingin menyewa kembali ya kita isi ulang lagi nih. Ya begitu. Jadi ya sih sebenarnya segitu aja penjelasan dari saya karena databox ini penjelasannya cukup simple, tidak terlalu rumit juga, dan juga memang tadi juga saya jelaskan dari codingannya, kemudian dari table-tablenya juga, combo boxnya juga tadi sudah saya jelaskan. Jadi penjelasan selanjutnya untuk database akan dilakukan oleh rekan saya itu Laurentius Raiden Gradi Putra. Jadi saya Faib Tuhanan izin undur, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laurentius Raiden Gradi Putra dengan NPM 2022-4350-2002. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan presentasi program yang tadi dijelaskan oleh rekan saya Fahim Ibnu. Di sini saya akan menjelaskan tentang database dari program data booking futsal ya. Sebelum kita ke database-nya, di sini saya memakai SMPP untuk membuat database data booking futsal. Setelah mengaktifkan Apache dan MySQL di SMPP, kita lanjut ke localhost/phpMyAdmin untuk membuat database-nya. Di sini kebetulan saya dan rekan saya sudah membuat database-nya yang bernama Booking Futsal di sini. Bisa dilihat. Nah, di sini ada satu table. Nah, tabelnya namanya sewa ya. Di table sewa ini
ada beberapa struktur. Pertama, ada primary key-nya ID transaksi dengan jenis variabel integer. Ini 20 ini apa tuh maksud dari 20 ini? Panjang teksnya gitu. Ada 20 huruf mungkin atau 20 angka. Karena ID transaksi itu biasanya memakai huruf memakai angka, maka jenis variabelnya integer. Yang kedua ada nama penyewa. Ini nama penyewa jenis variabelnya varchar. Terus ketiga ada tanggal sewa jenis variabelnya date. Di sini keempat ada waktu sewa, jenis variabelnya time. Kelima ada lama sewa, jenis variabelnya varchar. Keenam biaya sewa. Biaya sewa itu kan biasanya kayak duit ya. Ya duit, angka. Maka jenis variabelnya integer juga. Di sini uang juga angka kan, jenis variabelnya juga ya integer. Uang kembali atau kembaliannya juga jenis variabelnya integer. Nah, kita kembali ke NetBeans ya. Di sini ada package untuk mengkonekkan dari NetBeans ini ke dalam phpMyAdmin ini, ke dalam database. Di sini ada source code-nya. Di sini ada source code ya. Source code-nya ada public class connect, static final string, db, url. Nah, saya dan kelompok saya memakai MySQL ya. Makanya di sini tulisannya ada JDBC. JDBC itu tuh menyediakan fungsi-fungsi dasar untuk mengakses data. JDBC itu kayak Java Database Connectivity, kayak buat ngekonekin ke database yang tadi ini. Nah, database tadi kita buat kan namanya Booking Futsal ya. Ini Booking Futsal. Nah, dibuat kayak localhost 3306/Booking Futsal ini biar dia terkonek ke database yang di sini. Nah, di sini juga ada OOP method Java ya. Bisa dibuka. Nah, di sini tuh ada source code-nya juga untuk format tanggal. Format tanggal juga. Dan di sini ada cari data ya. Nah, di cari data ini kan ada kayak string query, select from data, select from sewa, select bintang from sewa, where ID transaksi. Nah, di sini kan kita di dalam Booking Futsal ini kan ada satu tabel ya. Satu tabel itu kan namanya sewa. Nah, jadi fungsi dari select bintang from sewa ini untuk kayak apa? Membaca database ya, membaca database dari Booking Futsal. Di sini ada cari data. Cari data itu yang tadi nih di sini nih, yang tadi rekan saya jelaskan di sini. Search di button search ya. Habis itu tadi di sini ada delete data juga untuk mendelete data yang sudah kita buat, delete from sewa. Di sini ada source codingannya. Ini juga ada update table, string query select from sewa. Nah, di sini ada public void input db, input database. Nah, ini fungsinya tuh buat nge-input data-data yang sudah kita buat, yang kita buat tadi di data Booking Futsal ini. Jika semua data sudah dimasukkan, maka data berhasil dimasukkan.
Tapi jika salah satu data belum dimasukkan atau belum lengkap, maka ada perintah gagal. Di sini saya langsung aja kasih contohnya ya. Dari sini aja, dari login admin, dari yang pertama dijelaskan oleh rekan saya si Wisnu. Username-nya infutsal, passwordnya R3W ya, karena kelas kita kelas R3W. Nah, di sini tadi kan sudah dicoba sama rekan saya ya, Fahim. Ini saya akan coba lagi untuk eh, kasih lihat fungsi dari input DB ini kemana. Tadi mana ya? Ya, sini nama penyewanya asal aja ya, atau Wisnu deh. Wisnu, kita masukkan juga tanggal sewanya. Tanggal sewanya, jam sewanya juga. Tanggal sewanya, jam aja. Bayarnya ini klik bayar, di situ klik simpan. Nah, dia langsung masuk ke tabel kanan ya, sebelah kanan. Ini ada Wisnu. Nah, kita akan lihat ini kan data berhasil dimasukkan. Berarti data sudah masuk ke database yang kita buat ini. Nah, kita lihat. Nah, di sini masukkan Wisnu, tanggal sewa 2023, bulan 12, tanggal 30, jam 2, lama sewa sejam, biaya sewa 60.000, uang bayar 120.000, dan uang kembaliannya 100, uang kembaliannya 60.000. Di sini sudah terbaca. Mungkin penjelasannya cukup sampai di situ aja untuk database ya. Dari connect Java, habis itu ke OOP method Java. Kedua package ini sangat penting ya teman-teman, karena kalau salah satu mungkin nggak ada OOP metodenya, itu juga sangat berpengaruh banget, programnya nggak bakal bisa jalan teman-teman. Ya mungkin sampai situ aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dari kelompok kami, kelompok 8, dengan nama program Booking Futsal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dip.